فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apa sebab turunnya Quran surat Muhammad ayat yang ke-38? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ayat yang ke-38 dari surat Muhammad, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalian adalah orang-orang yang diseru untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian ada dari kalian orang yang bakhil. Barang siapa bakhil, pelit, maka dia itu hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Sementara Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalian adalah betul-betul fakir, fuqara. Sangat tergantung kepada Allah. Apabila kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang selain kalian. Kemudian mereka tidak seperti kalian. Ada hadis diriwayatkan oleh sejumlah a'immah, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula Imam At-Tabari dan beberapa a'immah yang lain. Tatkala ayat ini turun, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka ini yang akan menjadi pengganti bagi kami jika kami berpaling? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk atau memegang pundak dari Salman Al-Farisi, mengatakan, seandainya keimanan itu ada di bintang Suraya, niscaya akan diraih oleh orang-orang dari keturunan mereka ini, yaitu dari orang-orang Persia. Tetapi sanadnya sangat lemah. Ada Muslim bin Khalid Az-Zinji, dia sangat lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani juga mengatakan orang ini terkena kritikan dan ini terkenal guru dari Imam Syafi'i ini, bahwasanya lemah. Dan para muhaqqiqun mengatakan kesimpulannya kelemahannya agak berat beliau ini. Maka sanadnya lemah. Makanya tidak layak untuk ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk mendukung orang-orang Iran, Persia zaman sekarang dan sebagainya. Tetapi ayat ini hendaknya diletakkan sesuai dengan keumuman lafadz-lafadznya. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini, anak akan sedikit menjelaskan tentang kandungan dari ayat ini. Di sini Allah Ta'ala membuka ayat dengan harfut tanbih ha, dan huruf tanbihnya ini diulang dan disela-selai dengan dhamir ha antum haula'i, yaitu sebagai peringatan kepada pihak yang diajak bicara agar memperhatikan apa yang akan disebutkan setelahnya. Antum sebagai mubtada, haula'i sebagai khobar. Sementara jumlah tud'auna ini jumlah isti'nafiyah. Dan ada beberapa i'rab yang lain, tidak masalah. Tayyib. Kemudian untuk tatawallau asalnya adalah wawunya itu adalah ya dari tawalla, ya tawalla, yaitu alif sebenarnya, tapi karena berjumpa wawu akhirnya muncul jadi ya. Kemudian yaitu
dia berubah menjadi alif kemudian dihapus karena perjumpaan dua sukun, yaitu perjumpaan alif sukun dengan apa? Dengan wawul jamaah yang disukun juga. Ini dari pembahasan sorofnya. Kemudian kalimat ini, tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian diseru untuk berinfak di jalan Allah. Jalan Allah ini istilah untuk jihad dan untuk seluruh jalan-jalan kebaikan. Karena Allah Ta'ala menganjurkan para hambanya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam dalil-dalil yang banyak. Maka orang yang memenuhi seruan tadi berarti dia sedang ada di jalan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, litunfiqu fil jihad wa fi tariqil khair. Kalian diseru untuk berinfak di dalam jihad dan di jalan-jalan kebaikan. Demikian pula dijelaskan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Al-Harari rahimahullah dalam tafsir beliau, Hadaiqur Rauh war Raihan. Al-infaq fi sabilillah ini kata beliau bersifat umum. Nafaqatal ghazu wa zakah wa ghairihima. Nafkah untuk peperangan, untuk zakat dan yang selain itu. Tayyib, intinya adalah kebaikan dan tidak layak untuk orang-orang Syiah Iran zaman sekarang menggunakan ayat ini untuk mengklaim ini untuk kami, kebaikan kami. Tidak demikian, karena mereka adalah perusak. Mereka bukan berjalan di atas kebaikan, tapi malah kerusakan. Tidak layak mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil memuji-muji diri mereka. Kemudian, yang namanya infak di jalan Allah, ini kemaslahatan dan kemanfaatannya kembali kepada para hamba. Bukan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Kaya, sementara para hamba itu yang fakir. Maka dari itu orang yang tidak mengerjakan isi dari ayat ini berarti hakikatnya dia pelit, dia bakhil terhadap dirinya sendiri karena telah meluputkan manfaat dari dirinya sendiri. Sebagaimana itu difahami dari rangkaian ayat ini. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, yaitu kalian disuruh untuk berinfak di jalan Allah dalam pola ini yang di dalamnya ada kemaslahatan kalian, kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia kalian. Bukan seperti sekarang Iran yang menggunakan politik dan menggunakan hawa nafsunya bekerja sama dengan orang kafir memainkan drama internasional. Yang muncul adalah kerusakan di mana-mana, harga barang jadi naik karena minyak jadi naik dan seterusnya, ekonomi jadi kacau, bukan mendatangkan kemaslahatan malah kekacauan. Tayyib. Diulanginya huruf tanbih ha antum haula dan disela-selai dengan dhamir antum. Kemudian yang setelahnya ada isim isyarah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah untuk mendekatkan dan sekaligus untuk mengukuhkan, menegaskan pembicaraan. Asal kalimatnya ha antum ulai. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Tayyib. Ha antum ulai kemudian diulang ha untuk sebagai pola penegasan. Dan kalimat seperti ini kata beliau, misalkan ha anta dza qaiman, ini litakrib untuk mendekatkan jawaban pembicaraan agar orang memahami bahwasanya mereka diajak bicara secara dekat oleh Allah, tidak jauh-jauh, agar mereka menyadari Allah itu senantiasa mengawasi mereka, dekat dengan mereka, agar mereka semakin khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Kemudian kalimat ini faminkum mayyabkhal, yaitu fa-nya di sini adalah faul ifsah atau dikatakan fa'ut tafsih, yaitu untuk menjelaskan, atau fa fasihah, menjelaskan kalam yang tersembunyi, kalam yang terhapus, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Al-Harari. Maksudnya bagaimana? Yaitu Allah Ta'ala menyeru kalian untuk berinfak fisabilillah. Ternyata kalian terbagi menjadi dua. Ada dari kalian yang bakhil dan ada dari kalian yang dermawan.
Yang bakhil yaitu berpaling dari berinfak di jalan Allah, tidak memenuhi seruan untuk bersikap dermawan, menginfakkan sebagian dari yang Allah rezekikan untuk menolong agamanya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, ada dari kalian yang bakhil yaitu tidak memenuhi seruan Allah Ta'ala. Dan ternyata Allah tidak rugi, kalian sendiri yang rugi. Makanya Allah berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih." Barang siapa bakhil, maka dia itu hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Yaitu, barang siapa tidak mau berinfak di jalan Allah, maka luputlah dari dirinya pahala yang agung, sehingga dia merugi di akhirat. Maka hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri, dia tidak menganiaya kecuali dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya akan rugi, akan berkurang darinya pahala, dan kecelakaan dan kerugiannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsir ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu menerangkan bahwasanya bahaya dan kerugian dari sifat bakhil itu kembali kepada jiwa pelakunya sendiri. Kenapa? Karena dia menghalangi dirinya dari pahala dan ganjaran disebabkan oleh kebakhilannya tadi. Sekarang hikmahnya, kenapa menggunakan an? Ya bakhal an nafsih. Sementara di dalam penggunaan yang lain, ya bakhal ala. Maka beliau mengatakan terkadang ya bakhal itu muta'adinya dengan an, terkadang dengan ala. Asalnya dengan ala, tetapi ketika Allah merubah ala menjadi an, berarti ini mengandungi fi'il yang lain. Yaitu apa itu? Yaitu amsaka, ya bakhal wa yumsiku an nafsih. Dia pelit dan menahan keuntungan dan pahala dari dirinya sendiri. Dirinya tidak mendapatkan pahala dan keuntungan. Kemudian wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Allah tidak berhajat pada harta benda kalian ataupun infak kalian wahai manusia, karena Dia Maha Kaya. Dia tidak perlu makhluknya, sementara makhluklah yang sangat tergantung kepadanya, dan kalian termasuk dari makhluknya, maka kalian sangat tergantung kepada Dia. Hanya saja Allah menganjurkan kalian untuk berinfak di jalannya, agar dengan itu kalian mendapatkan pahala yang banyak. Selesai dari tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, dengan intinya hampir sama tentang masalah ini, bahwasanya kefakiran adalah sifat dzatiyah makhluk, sementara kekayaan al-ghina itu sifat dzatiyah lazimah untuk Allah Ta'ala. Dia senantiasa maha kaya dari segala sisi, sementara kalian itu fakir dari segala sisi. Baik. Kemudian wa in tatawallau, kemudian apabila kalian berpaling, yaitu berpaling secara total, murtad dari Islam atau berpaling dari infak di jalan Allah, walaupun tetap kalian adalah kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir ayat ini, wahai manusia, jika kalian berpaling dari agama ini, agama yang telah mendatangi kalian, yang mana Muhammad SAW mendatangkannya kepada kalian ini, kalian memilih untuk murtad darinya. Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir mengatakan, jika kalian berpaling, yaitu berpaling dari ketaatan pada Allah, berpaling dari mengikuti syariatnya. Jadi yang namanya keberpalingan ini ada dua. Berpaling secara total, yaitu murtad, atau berpaling secara parsial, yaitu berpaling dari sebagian syariat. Hukumannya apa? Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan kaum yang selain kalian, yaitu Allah Ta'ala akan menghapus kalian disebabkan karena keberpalingan kalian, dan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang mana mereka adalah ahli iman wal infaq wa ta'ah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, maknanya adalah Allah akan membinasakan kalian, kemudian Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang tidak seperti kalian sebagai ganti kalian. Kaum yang baru itu berinfak, kaum yang baru itu mengakui kebenaran Allah dan mengamalkan syariat-syariatnya. Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari.
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah menceritakan tentang keberanian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ceramah beliau menganjurkan para penguasa untuk menolong kaum muslimin tatkala kaum muslimin sedang diserang oleh Tartar, karena waktu itu wilayah wilayah Syam itu diserang oleh Tartar, tetapi penguasa Mesir yang waktu itu memang sebagai pemimpinnya, waktu itu Syam dan wilayah yang banyak sekali dipimpin oleh Bani Saljuk. Bani Saljuk waktu itu berpusatnya adalah di Mesir. Maka Syekhul Islam berkendara di tengah-tengah salju itu berhari-hari sampai ke Mesir, dan beliau berceramah di hadapan sultan dan para pemimpin yang lain. Imam Ibnu Rajab mengatakan Syekhul Islam pernah mengadakan safar ke negeri Mesir, mengajak penguasa sultan untuk berangkat ketika Tartar datang. Dan beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat jihad. Dan Syekhul Islam waktu itu berkata, jika kalian menghindar dari Syam dan tidak mau menolong penduduknya, tidak mau membela mereka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menegakkan untuk mereka orang yang mau menolong mereka selain kalian. Dan Allah akan mengganti kalian dengan yang lain. Dan beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang selain kalian, kemudian mereka tidak seperti kalian. Dan juga membacakan firman Allah Ta'ala, illa tangfiru yu'adzibukumullahu azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruh ila akhiril ayah. Jika kalian tidak mau berangkat berjihad, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan mengganti dengan kaum yang selain kalian, dan kalian tidak akan membahayakan Allah, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ceramah Syekhul Islam ini sampai kepada Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid, yang mana waktu itu beliau adalah qadhi di Mesir. Maka beliau memandang bagus sekali ceramah itu, dan beliau kagum atas istimbat, pengambilan faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, dan beliau merasa kagum atas keberanian Syekhul Islam mengucapkan kalimat seperti itu di hadapan sultan. Ini sebagaimana dalam Zail Tabaqatil Hanabilah. Kemudian kalimat summa la yakunu amsalakum. Kemudian generasi pengganti itu tidak seperti kalian, yaitu para pengganti tadi lebih baik daripada kalian. Mereka adalah orang yang dermawan di jalan Allah. Mereka adalah orang yang berusaha menegakkan syariat Allah Ta'ala. Dan telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin, kedermawanan ada banyak jenisnya. Ada dengan harta, ada dengan jiwa, ada dengan tenaga, ada dengan buah pikiran, ada dengan kedermawanan waktu, kedermawanan ilmu, dan seterusnya. Yaitu berusaha untuk menolong agama Allah dengan apapun yang dimampui. Tidak bersikap, yaitu diam saja, tidak bersikap egois, tidak bersikap bersembunyi biar tidak terkena getahnya, cari selamat sendiri-sendiri. Tidak demikian, tapi dia mencurahkan segalanya demi menolong agama Allah. Inilah kedermawanan dari generasi yang mengganti generasi-generasi yang buruk. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, makna ayat ini adalah mereka, generasi pengganti tadi, tidak pelit dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu berupa infak di jalan Allah, dan mereka tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari batasan-batasan agama mereka. Mereka menegakkan itu semuanya sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan tafsir At-Tabari. Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil menafsirkan ayat ini, yaitu bahkan generasi pengganti itu mereka lebih bagus dari kalian dan lebih taat kepada Allah daripada kalian. Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah generasi pengganti itu mereka mendengar dan taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Secara globalnya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menganjurkan para hambanya untuk berjihad di jalannya dengan harta benda dan jiwa raga mereka untuk menolong agamanya.
Orang yang mundur dari itu, Allah akan menyiksanya dan menggantinya dengan generasi yang lebih baik dari orang tadi, demi menolong agamanya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwasanya barang siapa berpaling dari jihad, tidak mau berjihad dengan jiwanya, ataupun dengan menginfakkan apa saja di jalan Allah, maka Allah akan mengganti orang yang seperti itu. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang penakut dan orang-orang yang kedekut, orang yang pelit. Allah akan menggantinya dengan orang yang mau menolong Islam dan berinfak di jalan Islam. Maka bagaimana keadaan asal Islam dari orang yang murtad darinya? Allah akan mendatangkan generasi, mendatangkan kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepadanya. Mereka lemah lembut kepada kaum mukminin, rendah hati kepada kaum mukminin, dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah Iran itu sangat mudah membantai kaum muslimin. Tetapi kalau dengan orang kafir malah justru suka membantu orang-orang kafir. Seperti yang terkenal di dalam sejarah. Seperti yang telah Ana sebutkan, data banyak sekali di sepanjang sejarah. Dan juga mereka berjihad di jalan Allah. Tidak seperti orang Syiah Rafidhah yang malah berjihad di jalan setan. Tayyib. Dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tayyib. Kata beliau, ini ada pada ahli ilmu, ada pada ahli ibadah, ada pada ahli peperangan. Demikian pula ada pada para orang kaya. Tayyib. Yaitu yang namanya jihad bisa dengan ilmu, boleh jadi dengan berbagai bentuk ibadah, dengan berbagai bentuk peperangan, dan juga dengan harta dan seterusnya. Tayyib. Intinya apa itu? Mereka adalah kaum mukminin, mujahidun, dan mereka akan selalu ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Ada juga dari kelompok-kelompok tadi, kata beliau, yang murtad atau mundur dari jihad dan infak. Selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ke-18 halaman 302. Dan diambil faidah dari ayat ini dan semisalnya, celaan terhadap orang yang bakhil dan orang yang suka mentakdzil. Bakhil yaitu tidak mau berinfak di jalan Allah padahal punya kemampuan, dan takdzil yaitu tidak mau menolong tatkala agama sedang memerlukan bantuan, tapi cuma sekedar ingin cari selamat sendiri-sendiri, tidak mau siap untuk susah payah menolong agama Allah dan menolong para orang-orang yang tengah berjuang. Dia ingin cari selamat sendiri, biar nama tidak ikut buruk dan sebagainya. Ini ahli takdzil. Dan Allah akan menyiksa mereka. Dan juga di dalam ayat ini ada isyarat pujian untuk ahlus sakha wan nusrah. Orang yang dermawan dan orang yang selalu siap menolong agama Allah. Dan Allah juga akan siap merahmati mereka. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk dari besarnya kenikmatan Allah kepada para makhluk dan kebajikan Allah kepada mereka. Yaitu Syekhul Islam mengatakan, barang siapa manfaatnya kepada makhluk itu besar, kebajikannya kepada makhluk itu banyak dan besar, maka kesudahannya adalah kesudahan yang bagus. Tayyib. Di antaranya adalah mengajari orang yang belum berilmu sehingga orangnya menjadi berilmu. Tayyib. Sehingga diketahuilah bahwasanya suatu pemerintahan yang bersikap zalim dan bersikap penakut, juga kedekut, pelit, pemerintahan yang seperti ini akan segera sirna. Kemudian beliau mendatangkan ayat tersebut. Sampai kalam Syekhul Islam, demikianlah tradisi Allah, kebiasaan Allah pada para nabi, orang-orang yang jujur dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan kaum mukminin, yaitu Allah memuji dan menolong mereka. Dan demikian pula tradisi Allah terhadap para pendusta dan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Allah akan menolong kelompok pertama dan menjadikan mereka senantiasa terpuji di generasi-generasi berikutnya. Dan Allah akan menghukum kelompok yang kedua dan menjadikan mereka senantiasa tertimpa laknat. Selesai dari Aqidah Al-Asfahaniyah halaman 201 hingga 202. Dan diambil faidah juga dari ayat ini bahwasanya istilah sebagai kelompok terbaik
istilah terbaik itu tergantung pada keimanan, ketaatan, dan sikap memberikan pertolongan kepada kebenaran. Sama saja yang mengamalkan ini orang Arab ataukah orang Ajam. Setelah menyebutkan ayat di dalam bab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan yang menguatkan ini adalah apa yang didapatkan di kalangan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Dari keturunan Persia yang merdeka, dan juga dari keturunan para hamba sahaya, seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan lain-lain. Sampai ke generasi yang didapatkan setelah itu. Ada di kalangan mereka, walaupun semuanya yang disebutkan tadi non-Arab, baik itu Persia ataupun selain Persia, ada di kalangan mereka orang-orang yang terkemuka di dalam keimanan dan agama serta ilmu. Tayyib. Dan jadilah orang-orang terkemuka tadi lebih utama daripada mayoritas orang-orang Arab. Demikian pula berbagai jenis dari orang-orang non-Arab lainnya, dari kalangan Ethiopia ataupun Romawi ataupun Turki. Tayyib. Ada dari mereka orang-orang yang bersegera untuk beriman, bersegera untuk memegang agama ini. Jumlahnya tidak terhitung. Sebagaimana hal itu telah diketahui oleh para ulama. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, sebabnya adalah karena keutamaan yang hakiki adalah mengikuti ajaran yang dengan itulah Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW berupa keimanan dan ilmu secara lahir dan batin. Tayyib. Nah, semakin orang itu mantap di dalam perkara tadi, ilmu dan iman, lahir dan batin, maka semakin utamalah dia. Jadi tidak peduli apakah dia Arab ataupun non-Arab. Kalau orang Arab ternyata malah memilih untuk berpaling dari kebenaran, tidak mau lagi menolong kebenaran, pelit terhadap dirinya sendiri, pelit terhadap agama ini, maka Allah akan mengganti dengan generasi yang lain. Baik generasi yang lain itu Arab ataupun non-Arab. Kemudian Syekhul Islam mengatakan yang namanya keutamaan itu adalah istilah yang terpuji di dalam Islam dan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa Islam, iman, kebajikan, ketakwaan, ilmu, amal soleh, dan seterusnya. Bukan semata-mata orang itu Arabian atau Ajamian, bukan masalah Arab atau Ajam. Demikian pula dia hitam ataukah putih, dia itu orang kota ataukah orang desa, kata beliau. Selesai dari Iqtida' Shiratil Mustaqim. Tayyib. Dan seterusnya ada beberapa faidah yang telah ana catat secara khusus dalam masalah ini. Dan sebagian a'imah berdalilkan dengan ayat ini tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Yahya bin Abil Khair Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan termasuk dalil yang dipakai yang menunjukkan kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu yang dari Quran adalah firman Allah Ta'ala, qul lil mukhallafina minal a'rab, dan seterusnya ila qaulihi ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Yaitu ayat yang beliau datangkan, yaitu wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum azaban alima. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang peristiwa Abu Bakar, kemudian peristiwa Umar. Ini selesai dari kitab Al-Intisar yang ketiga halaman 843. Dan sebelum Imam Yahya bin Abi Khair adalah Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Beliau menyebutkan, berdalilkan dengan ayat Al-Baqarah, surat Muhammad ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum, tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Untuk melengkapi pembahasan ini, di dalam ayat ini ada sejumlah balaghah. Di antaranya adalah didatangkannya huruf tanbih untuk menarik perhatian agar orang betul-betul memperhatikan tentang isi dari kalimat yang akan Allah datangkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari. Ha antum haula, yaitu untuk tanbih dan untuk takkid, untuk menegaskan. Dan juga balaghah yang lain adalah pola at-taubih, yaitu cercaan. Karena kalimat ini
Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Sampai kata beliau di sini, kalimat yang seperti ini maksudnya adalah ha antum alladzina tud'auna, ini yaitu menghina orang yang diseru untuk infak tapi pelit. Karena kalau pujian bukan seperti ini pujian. Tapi seakan-akan mengatakan kalian memang seperti ini saja. Ha antum haula. Kalian hanyalah orang-orang yang seperti itu. Kalau dipanggil untuk berinfak, kalian malah bersikap pelit. Nah, ini kata beliau adalah polanya adalah pola taubih azim, yaitu cercaan yang besar, wa tahqir dan penghinaan. Kemudian balaghah yang lain yaitu at-tikrar litanfir. Kalimat yaitu diulangnya ya bekhol. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal. Kenapa diulang sampai seperti itu? Yaitu untuk agar orang lari dari sifat pelit. Sengaja dimunculkan pola ini. Balaghah yang kelima, dihapuskannya sebagian lafadz demi memusatkan perhatian kepada lafadz yang ditampilkan. Yaitu kalimat apa itu? Faminkum may yabkhal wa may yabkhal. Padahal harusnya adalah faminkum may yabkhal wa minkum man yajud. Ada dari kalian orang yang pelit, ada juga dari kalian orang yang dermawan. Tapi kenapa kalimat yang kedua dihapus, hanya membahas orang yang pelit? Kata beliau, yaitu untuk memusatkan perhatian pada masalah sifat yang pelit tadi. Walaupun jelas orang terbagi-bagi, ada yang pelit, ada yang dermawan. Kemudian balaghah yang keenam adalah al-muqabalah. Yang lain mengatakan at-tibaq, yaitu lafadz yang berhadapan. Kalimat wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian adalah sangat miskin, sangat fakir. Ini muqabalah atau mutabaqah. Dan masih ada balaghah yang lain, ana catat secara khusus di dalam tafsir ayat ini. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.